Baik, selamat pagi, selamat datang kembali. Masih bersama saya di Irfan Belajar IT. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai model proses, yaitu model yang selanjutnya prototyping model ya. Jadi prototyping ini adalah sebuah contoh awal atau model atau produk yang dirilis untuk menguji konsep atau prosesnya. Jadi belum benar-benar 100% sesuai dengan produk akhir. Kapan prototype ini digunakan? Yaitu ketika kita akan meminta atau menentukan atau sedang melakukan perencanaan berdasarkan kebutuhan pelanggannya atau customernya. Dia mintanya seperti apa? Ketika terjadi sebuah ambiguitas, kita dapat melakukan memperjelas apa yang kita maksud kepada user atau customer dengan menggunakan prototyping ini. Jadi kita tidak buat secara keseluruhan, mungkin hanya diperlihatkan alur flowchartnya, alur kerjanya seperti apa, atau mungkin diperlihatkan interface-nya seperti apa kepada user agar tidak ambigu ya, atau tidak bertentangan dan tidak ambigu. Jadi requirement-nya jelas, kita mendapatkan feedback yang jelas dari customer-nya. Terus yang kedua itu kita untuk melakukan digunakan prototyping digunakan untuk mitigasi teknikal dan arsitektural risk ya. Jadi ketika ada arsitektur yang kompleks, itu kita bisa mengujinya menggunakan prototyping apakah arsitektur ini bisa dikerjakan, bisa digunakan atau bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita atau tidak gitu. Yang kedua itu teknologi baru, kita bisa melakukan percobaan menggunakan prototyping apakah arsitektur ini beresiko atau tidak gitu terhadap bisnis yang sedang kita gunakan. Nah, di sini ada sedikit perbedaan atau persepsi yang berbeda bagaimana kita memperlakukan prototyping itu sebagai proses model atau bagaimana kita memperlakukan prototyping itu sebagai sebuah teknik. Jadi sebagai sebuah proses model, kita melakukan prototyping itu berdasarkan proses metodologi atau life cycle secara keseluruhannya. Jadi ada planning, customer communication, testing, planning, design, implementation, testing, itu semuanya dibuat prototype-nya terlebih dahulu ya. Ketika di prototype 1 mendapatkan feedback atau dites oleh customer, kemudian kita buat lagi prototype yang kedua, menjemputkan lagi sampai akhirnya customer merasa satisfaction atau puas terhadap apa yang sudah kita buat, baru prototypingnya dirilis menjadi produk final ya. Itu adalah life cycle prototyping sebagai proses model ya. Ada lagi sebagai teknik prototyping itu biasanya digunakan dalam kita melakukan model proses ya. Nah, di metodologi RUP dan spiral itu keduanya biasanya melakukan utilisasi dengan menggunakan teknik prototype-nya. Tapi hasil akhirnya itu bukan berupa dari prototype itu sendiri gitu. Jadi misalkan di RUP atau di spiral nanti kita membuat sebuah modul itu belum 100% jadi, hanya sebuah prototype yang dilakukan untuk memperoleh feedback dari customer saja. Tapi prototyping itu tidak secara keseluruhan menjadikan
dia sebagai produk jadinya gitu. Nah, ini sering disebut dengan prototype sekali pakai ya. Nah, penggunaannya proses prototype sebagai model tidak begitu umum. Jadi jarang sekali 100% persyaratan itu jelas di awal gitu. Atau 100% use case arsitektur risiko itu jelas di awal. Jadi kita dapat menggunakan prototyping untuk melihat use case risiko, arsitektur risikonya sudah mendekati resiko atau tidak. Ketika dia mendekati resiko, berarti software ini harus direvisi lagi atau disempurnakan kembali ya. Jadi tidak mungkin kita secara jelas ketika membuat sebuah perangkat lunak itu sudah memiliki requirement yang 100% utuh atau resikonya 100% sudah terlihat gitu. Jadi kita bisa menggunakan prototype sebagai model yang proses model itu sendiri. Nah, untuk sebagai teknik, prototipe sebagai teknik biasanya merupakan dipakai secara lebih umum ya. Jadi digunakan untuk tadi ya, mengurangi kebutuhan risiko teknis, arsitektur risiko, atau requirement tadi ya, requirement-nya memperjelas requirement-nya. Jadi biasanya itu kita menggunakan prototipe sebagai tekniknya. Oke, itu adalah bagian dari prototype, model software proses model. Modelnya adalah prototype. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.